Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembahasan kita tentang probabilitas bebas dan bersyarat, di mana sebelumnya sudah dibahas tentang pengantar statistika, terutama untuk yang probabilitas, dan hari ini kita akan membahas tentang probabilitas bebas dan bersyarat. Nanti di sini yang akan kita bahas berupa beberapa aturan-aturan yang ada di dalam probabilitas di sini. Untuk aturan probabilitas yang pertama adalah aturan komplementer, di mana untuk rumusnya seperti ini ya. Rumusnya ini probabilitas untuk A bar sama dengan 1 dikurangi probabilitas A. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini berarti dari sini hasil dari aturan komplementer ini bahwasanya kita akan mencari apa? Ketika ada probabilitas A, maka kita akan mencari 1 dikurangi dari probabilitas A. Artinya apa? Artinya ketidakmungkinan dari sebuah probabilitas A di sini. Dimana dari rumus itu untuk yang PA bar ini adalah peluang kejadian bukan A. Ya, nanti yang akan kita cari adalah peluang kejadian bukan A, dan untuk PA-nya ini adalah peluang kejadian A. Seperti itu. Ini masih sangat gampang. Contohnya seperti ini ya. Sebuah program komputer dianggap tidak memiliki error dengan probabilitas 35%. Ya, jadi ada sebuah program komputer itu dianggap tidak memiliki error dengan probabilitas 35%. Maka berapakah kemungkinan ditemukan sedikitnya satu error? Ya. Jadi di sini angka 35% menunjukkan tidak ada error. Maka untuk pertanyaannya kita mencari kemungkinan ditemukan sedikitnya satu error. Maka di sini kita bisa menggunakan apa? Menggunakan aturan komplementer di sini, ya. Aturan komplementer. Jadi jawabannya adalah seperti ini, ya. 100 dikurangi 35% sama dengan 65%. Ya, 100 ini sama halnya dengan 1, ya. 100% sama dengan halnya 1, kemudian 1 dikurangi 0,35 atau 35% di sini, maka hasilnya adalah 65%. Artinya apa? Artinya kemungkinan ditemukan sedikitnya satu error itu adalah 65%, ya. Ini untuk aturan komplementer seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah aturan penambahan, ya, aturan penambahan pada probabilitas. Yang pertama adalah kejadian saling lepas atau saling asing, atau disebut dengan mutually eksklusif. Apa itu? Yaitu kejadian yang tidak dapat terjadi dalam satu waktu yang sama, ya, sehingga berlaku A gabungan dengan A irisan dengan B itu sama dengan 0. Artinya apa? Artinya untuk kejadian A dan B itu tidak dapat terjadi dalam satu waktu yang bersamaan. Itu disebut dengan kejadian yang saling lepas, ya, atau mutually eksklusif di sini. Gambarnya seperti ini, jadi ada kejadian A dan ada kejadian B yang dua-duanya saling lepas atau saling asing, ya, tidak dapat terjadi dalam satu waktu yang bersamaan. Sehingga probabilitas untuk A gabungan dengan B adalah seperti ini, ya, rumusnya, ya. Probabilitas A gabungan dengan B itu sama dengan probabilitas A ditambah dengan probabilitas B. Contohnya seperti ini, ya. Misalkan pada pelemparan dua buah dadu, tentukan probabilitas munculnya muka dua dadu dengan jumlah 7 atau 11. Ya. Di sini kita akan coba melempar dua buah dadu, terus di sini kita akan mencari probabilitas berapa sih probabilitas munculnya muka dua dadu dengan jumlah 7 atau 11. Ya. 7 atau 11. Oke, misalkan di sini kita A adalah kejadian munculnya jumlah 7. Kemudian B adalah kejadian munculnya jumlah 11. Nah, dari dua ruang sampel akan kita peroleh, ya, untuk kejadian A yang berupa kejadian munculnya jumlah 7 itu kemungkinannya adalah ada
1 dan 6, terus 6, 1, terus 5 dan 2, terus 2 dan 5, 4 dan 3, atau 3 dan 4. Ya, berarti di sini ada 6 kemungkinan kejadian. Ya, jadi yang 1,6 artinya ya untuk dadu pertama itu bernilai 1 dan dadu kedua bernilai 6. Kemudian yang 6,1 berarti ya dadu pertama itu nilainya 6, dadu kedua munculnya nilainya adalah 1 dan seterusnya. Sini. Jadi ada 6 kemungkinan ya, 6 kemungkinan untuk kejadian munculnya jumlah 7 di sini. Nah, untuk yang B adalah kejadian munculnya jumlah 11. Di sini cuma ada 2 kemungkinan saja, yaitu dadu pertama nilainya 6, dadu kedua nilai 5, atau dadu pertama nilainya 5 dan dadu kedua nilainya 6. Di sini. Maka di sini kita akan mencari probabilitas A irisan B, ya. Itu sama dengan 0 yang berarti saling lepas. Ya, A dan B saling lepas. Kenapa? Kita lihat di sini. Ya, di sini antara kemungkinan yang ada di A dan di B itu tidak ada yang beririsan. Ya, tidak ada yang beririsan. Maka karena tidak ada irisan antara kemungkinan yang terjadi di A dan B, maka dapat dikatakan bahwasanya kejadian antara A dan B itu saling lepas. Ya, di sini tidak ada anggota himpunan yang A dan B ini yang sama nilainya. Maka untuk mencari probabilitas munculnya muka dadu dengan jumlah 7 atau 11, pertama kita mencari probabilitas kejadian A dulu. Ya, di sini kemungkinan kejadiannya ada 6 dan ruang sampel dari pelemparan 2 buah dadu adalah 36. Maka untuk probabilitas A sama dengan 6 bagi 36. Untuk B, di sini kemungkinan kejadiannya ada 2, maka probabilitasnya adalah 2 dibagi 36. Lalu kita cari probabilitas munculnya muka 2 dadu dengan jumlah 7 atau 11, ya. Probabilitas A gabungan B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B. Yang A tadi 6/36 dan probabilitas B adalah 2/36. Kita tambahkan sama dengan 8/36 sama dengan 2/9. Jadi probabilitas munculnya muka 2 dadu dengan jumlah 7 atau 11 adalah 2/9. Ya. Itu contoh yang pertama untuk kejadian saling lepas. Kemudian aturan penambahan yang kedua, tadi yang saling lepas, yang kedua adalah kejadian tidak saling lepas atau tidak saling asing atau disebut dengan non mutually exclusive, ya. Kalau tadi yang saling lepas itu jika ada kejadian A dan B, maka irisan A dan B itu sama dengan kosong. Artinya apa? Artinya dua kejadian itu tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Itu kalau yang saling lepas. Kalau yang tidak saling lepas ya berarti kebalikan. Jadi antara kejadian dan A dan B itu ada kemungkinan terjadi secara bersamaan. Ya. Seperti ini, ya. Yaitu kejadian yang dapat terjadi dalam waktu yang sama sehingga berlaku A irisan B itu tidak sama dengan 0. Ya, artinya apa? Artinya kejadian A dan kejadian B itu bisa terjadi dalam waktu yang bersamaan. Di sini untuk dua kejadian, jadi ada kejadian A dan B. Khusus untuk dua kejadian itu rumus untuk mencari probabilitasnya adalah seperti ini, ya. Probabilitas A gabungan B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi probabilitas A irisan B seperti ini. Jadi ini gambarnya seperti ini, ya, untuk kejadian tidak saling lepas khusus untuk dua kejadian. Contohnya, contoh soal yang kejadian tidak saling lepas untuk dua kejadian seperti ini misalkan, ya. Peluang seorang mahasiswa lulus matematika itu 2/3, ya. Dan peluang lulus statistika itu 4/9. Bila peluang mahasiswa tersebut lulus paling tidak salah satu dari mata kuliah tersebut adalah 4/5,
maka berapakah peluang lulus kedua mata kuliah tersebut, ya. Jadi di sini ada contoh adalah peluang seorang mahasiswa lulus untuk matematika 2/3 dan lulus statistika adalah 4/9. Nah, untuk peluang lulus salah satunya itu 4/5. Dan di sini kita akan mencari berapakah peluang mahasiswa itu bisa lulus untuk kedua mata kuliah tersebut, ya. Jadi kalau kita lihat dari soalnya saja bahwasanya ya bisa jadi ya kemungkinan mahasiswa tersebut bisa lulus di matematika dan juga bisa lulus di statistika. Maka dapat dikatakan bahwasanya kejadian ini adalah kejadian yang tidak saling lepas, ya, atau tidak saling asing karena mahasiswanya itu ya bisa lulus matematika dan juga bisa lulus statistika pada satu waktu tertentu seperti itu. Oke, kita jawab di sini. Di sini bila M menyatakan kejadian lulus matematika dan B kejadian lulus statistika, maka di sini untuk PM untuk menyatakan lulus matematika itu 2/3 di sini, dan untuk PB lulus di statistika adalah 4/9, dan untuk lulus di salah satunya, ya, di salah satunya itu adalah 4/5. Kemudian yang kita cari adalah peluang lulus di kedua mata kuliah tersebut, ya. Maka hasilnya seperti ini, ya. Ini PM ditambah PB dikurangi PM irisan B, ya. Jadi peluang untuk lulus matematika adalah 2/3, lulus di matematika adalah 4/9, kemudian dikurangi lulus di salah satu mata kuliah yaitu 4/5, ya. Hasilnya adalah 14/45. Artinya apa? Artinya mahasiswa tersebut berpeluang lulus di kedua mata kuliah tersebut dengan probabilitas 14 banding 45. Itu untuk kejadian tidak saling lepas, khusus untuk yang dua kejadian di sini. Kemudian untuk contoh lagi pada kejadian tidak saling lepas untuk dua kejadian. Jadi misalkan ada sebuah contoh, ada sebuah dadu dilempar sekali. Kemudian di sini kita disuruh untuk menentukan peluang munculnya mata dadu genap atau prima, ya. Munculnya mata dadu genap atau prima. Di sini misalkan untuk A itu kita jadikan sebagai apa kejadian muncul mata dadu genap, ya. Jadi mata dadu genap itu berarti untuk yang di dadu itu berarti ada 2, 4 dan 6, ya. Kejadian munculnya mata dadu kemungkinannya ada 2, 4 dan 6 dan jumlahnya adalah 3. Kemudian yang B munculnya mata dadu prima, ya, antara 1 sampai dengan 6 untuk angka prima itu ada 3, yaitu 2, 3 dan 5, sehingga kemungkinan B itu ada 3 jumlahnya, ya. Sedangkan untuk yang kejadian munculnya mata dadu genap atau prima atau A irisan B itu ada 1, ya, yaitu yang angka 2. Karena angka 2 ini termasuk angka prima dan juga termasuk angka yang genap dan jumlahnya ada 1 dan ini juga termasuk adalah probabilitas untuk A irisan B. Maka untuk mencari peluang munculnya mata dadu genap atau prima, kita gunakan rumus ini, ya. P probabilitas A union gabungan B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi probabilitas A irisan B, ya. Untuk probabilitas A tadi karena jumlahnya 3, maka probabilitasnya adalah 3 dibagi 3/6, ya. 6 adalah ruang sampelnya. Kemudian yang B yang juga ada 3, maka 3/6 dikurangi probabilitas A irisan B. Tadi ada 1, ya. Maka 1/6 sehingga hasilnya adalah 5/6. Sehingga dapat ditentukan bahwasanya peluang munculnya mata dadu genap atau prima itu adalah 5/6 di sini. Jadi itu tentang aturan penambahan pada kejadian tidak saling lepas untuk dua kejadian. Untuk berikutnya, kita masih akan membahas tentang aturan penambahan kejadian tidak saling lepas, tapi untuk yang tiga kejadian, ya. Kalau tadi kan ada kejadian A dan kejadian B, sekarang untuk 3 kejadian, ada kejadian A, B, dan C di sini. Maka untuk rumusnya untuk mencarinya adalah seperti ini, ya.
Jadi probabilitas A ditambah probabilitas B ditambah probabilitas C, kemudian dikurangi probabilitas A irisan B, dikurangi probabilitas A irisan C, dikurangi probabilitas B irisan C. Kemudian ditambah probabilitas A irisan B irisan C di situ untuk mencarinya. Untuk gambarnya nanti akan jadi seperti ini gambarnya. Itu tentang aturan penambahan ya. Tadi aturan probabilitas yang pertama adalah aturan komplementer, kemudian yang kedua adalah aturan penambahan. Tadi ada dua ya, yang tidak saling lepas dan saling lepas, dan sekarang adalah untuk aturan perkalian ya. Aturan probabilitas yaitu tentang aturan perkalian. Yang pertama adalah aturan saling bebas atau independent. Maksudnya apa? Kita lihat di sini. Misalkan terdapat kejadian E1, E2, E3 sampai En, di mana kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lainnya. Ya. Jadi ada kejadian E1 sampai En di mana masing-masing itu tidak mempengaruhi kejadian yang lainnya. Maka probabilitas kejadian-kejadian tersebut bisa kita cari dengan menggunakan rumus seperti ini, ya. Yaitu PE1 dikali PE2 dikali PE3 dikali dengan PEN di sini. Nah, di sini jika kejadian A dan B saling bebas, maka probabilitas A irisan B sama dengan probabilitas A dikali dengan probabilitas B. Ini untuk kejadian saling independen di sini. Contoh untuk aturan perkalian kejadian saling bebas, contohnya seperti ini, ya. Misalkan ada dua buah dadu dilempar sebanyak 2 kali, ya. Dua buah dadu dilempar sebanyak 2 kali. Berapakah peluang mendapatkan jumlah 7 dan 11 dalam 2 kali lemparan? Ya, kita akan mencari peluang mendapatkan jumlah 7 dan 11 dalam 2 kali lemparan, ya. Oke, misalkan untuk A1 itu adalah kejadian jumlah 7 muncul di lemparan pertama. Yaitu ada berapa? Ada 6 kemungkinan ya. Dadu 1 bernilai 1, dadu kedua bernilai 6, kemudian 25, 34, 43, 52 dan 61. Itu untuk A1 ya, kemungkinan kejadian munculnya jumlah 7 di lemparan pertama. Sehingga untuk probabilitas A1 ada 6 dibagi 36 sama dengan 1/6. Kemudian untuk A2 jumlah 7 muncul di lemparan kedua ya. Di lemparan kedua itu muncul 7, maka probabilitasnya adalah 6 bagi 36 sama dengan 1/6. Kenapa? Karena ya kemungkinan kejadiannya sama ya, sama dengan A1 ini ya. Karena jumlah 7 muncul. Terus kemudian B1 untuk B1 adalah kejadian jumlah 11 muncul di lemparan pertama. Maka di sini cuma ada 2 kemungkinan yaitu dadu 1 bernilai 5 dan dadu 2 bernilai 6 atau dadu 1 bernilai 6, dadu 2 bernilai 5. Sehingga probabilitas untuk B1 sama dengan 2/36 sama dengan 1/18. Sama halnya untuk yang B2 ya. Yang B2 itu jumlah 11 itu muncul di lemparan kedua, maka untuk probabilitas B2-nya adalah 2/36 sampai dengan 1/18. Dan masing-masing menyatakan kejadian yang bebas ya, tidak saling mempengaruhi ya, tidak saling mempengaruhi di sini. Maka peluang gabungan dari kejadiannya itu adalah A1 kemudian irisan dengan B2 dan B1 irisan dengan A2 yang saling terpisah di sini. Untuk A itu yang bernilai 7 dan B tadi untuk yang bernilai 11 ya. 7 dan 11 itu tidak ada yang saling mempengaruhi. Sehingga untuk peluangnya adalah seperti ini ya. Jadi peluang A1 irisan B2 digabungkan dengan B1 irisan A2. Sehingga hasilnya kita hitung seperti ini ya.
probabilitas A1 dikali probabilitas B2 ditambah probabilitas B1 dikali probabilitas A2 ya. Hasilnya adalah 1/54 ya. Jadi itu probabilitasnya untuk tadi yang pelemparan 2 buah dadu yang bernilai 7 dan 11 pada 2 kali lemparan seperti itu. Kemudian aturan perkalian yang kedua itu adalah kejadian yang tidak saling bebas. Kalau tadi kan saling bebas independen ya, masing-masing kejadian tidak saling mempengaruhi ya. Sedangkan yang sekarang yang untuk yang kedua, aturan perkalian yang kedua adalah kejadian yang tidak saling bebas atau dependent. Artinya apa? Bila kejadian E1 dan E2 terjadi secara serentak, namun kejadian E1 dipengaruhi oleh kejadian E2 ya. Jadi salah satu kejadian itu mempengaruhi kejadian yang lainnya ya. Sehingga probabilitas kejadian-kejadian tersebut adalah seperti ini ya. Probabilitas E1 irisan E2 sama dengan probabilitas E2 dikali dengan probabilitas E1 jika E2 itu terjadi seperti itu. Jadi probabilitas E1 terjadi karena ada E2 ya yang di sini ya. Probabilitas E1 terjadi karena terjadinya kejadian E2 di sini. Contohnya adalah seperti ini ya. Misalkan di sini ada peluang maskapai X berangkat tepat waktu itu sebesar 90% ya. Peluang maskapai X itu berangkat tepat waktu itu sebesar 90%. Kemudian Anda berada di penerbangan maskapai X yang berangkatnya tepat waktu, sehingga akan sampai di kota tujuan juga tepat waktu dengan peluang sebesar 83%. Ya. Oke, kita telah dulu soalnya ya. Di sini ada sebuah maskapai X itu probabilitas maskapainya itu berangkat tepat waktu itu adalah 90%. Kemudian Anda sedang naik pesawat maskapai X tersebut yang berangkat tepat waktu. Sehingga probabilitas Anda itu tepat waktu sampai tujuan itu peluangnya adalah 83%. Ya, artinya apa? Artinya di sini yang saling mempengaruhinya di mananya? Ya, yang saling mempengaruhinya adalah Anda sampai tujuan tepat waktu dipengaruhi oleh maskapai X yang berangkat tepat waktu juga ya, sehingga dapat dikatakan dua kejadian ini tidak saling lepas ya, atau disebut dengan kejadian yang dependen di sini. Maka dicari berapakah peluang maskapai X itu berangkat dan sampai di tujuan secara tepat waktu. Nah, di sini yang akan kita cari di sini. Maka di sini untuk B itu adalah kejadian berangkat tepat waktu dan S adalah sampai tepat waktu. Maka untuk probabilitas B ya berangkat tepat waktu tadi adalah 90% atau 0,9. Kemudian probabilitas sampai tepat waktu jika jika maskapai tadi itu berangkat tepat waktu ya. Ini ya. Jadi probabilitas sampai tepat waktu jika berangkat tepat waktu itu adalah 83% atau 0,83. Sehingga ditanyakan adalah probabilitas S irisan B. Maka cara menghitungnya adalah seperti ini ya. Jadi probabilitas B dikali dengan probabilitas S jika B ya sama dengan 0,9 dikali 0,83 sama dengan 0,75 atau 75%. Artinya apa? Artinya probabilitas maskapai X tadi itu sampai tepat waktu jika berangkat tepat waktu itu adalah 75% di situ. Oke, jadi itu untuk aturan perkalian. Ya, untuk perkalian pada kejadian tidak saling lepas. Untuk kejadian tidak saling bebas atau dependent di situ. Ya. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang probabilitas bersyarat. Kalau tadi adalah probabilitas yang bebas, di sini ada probabilitas yang bersyarat. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya di sini. Ya. Apabila kejadian A terjadi dengan syarat B diketahui telah terjadi,
maka probabilitas A itu dipengaruhi oleh probabilitas B. Sehingga rumusnya seperti apa? Seperti ini, ya. Probabilitas A terjadi dengan syarat probabilitas B itu terjadi. Maka untuk mencari probabilitasnya, probabilitas A yang dipengaruhi oleh probabilitas B adalah seperti ini, ya. Probabilitas A irisan B dibagi dengan probabilitas B dengan syarat di mana probabilitas B itu lebih dari 0. Artinya apa? Artinya ya sudah terjadi seperti itu. Terus kalau dibalik bagaimana? Misalkan apabila kejadian B itu terjadi dengan syarat A diketahui telah terjadi. Maka probabilitas B dipengaruhi oleh probabilitas A adalah seperti ini, ya. Jadi dengan syarat ya probabilitas A itu sudah terjadi, ya. Dan probabilitas bersyarat itu merupakan bagian dari masalah probabilitas dependen, ya. Tadi yang untuk probabilitas dependen tadi yang pada aturan perkalian adalah ya probabilitas B itu salah satunya itu saling mempengaruhi, ya. Salah satunya itu saling mempengaruhi untuk kejadian yang lainnya di situ. Ilustrasinya seperti ini, ya. Misalkan ada ruang sampel S, ya, I, J, di mana I sama dengan J dapat sama dengan 1, 2, 3, sampai 6. Ya, di mana I adalah muka dadu pertama dan J adalah muka dadu yang kedua. Ya, di sini misalkan di sini kejadiannya adalah kita melempar dua buah dadu. Ya, di mana I adalah nilai untuk mata dadu yang pertama dan J adalah nilai pada mata dadu yang kedua. Di sini kita akan mencari berapakah probabilitas jumlah dua dadu sama dengan 8, ya. Jika dadu pertama bernilai 3, ya. Berapakah probabilitas jumlah dua buah dadu, ya, dadu pertama dan kedua itu nilainya 8 jika dadu yang pertama itu bernilai 3. Jadi nilai-nilai yang 3, yang nilai dadu pertama itu 3 terus tinggal kita mencari untuk nilai yang ke mata dadu yang kedua. Maka kemungkinan terjadinya, kemungkinan terjadi ketika kita melempar dua buah dadu itu karena dadu yang pertama itu bernilai 3, maka kemungkinannya itu ada 6 kemungkinan pada hasil pelemparan. Mungkin bisa dadu pertama 3, dadu kedua 1, atau 32, 33, 34, 35, dan 36. Itu kemungkinan, ya, ketika kita melempar dua buah dadu tersebut dengan syarat apa? Syaratnya adalah dadu pertama itu bernilai 3 terus di sini. Nah, dari 6 kemungkinan di atas, jika dadu pertama bernilai 3, maka hanya kejadian 3,5, ya, dadu pertama 3, dadu kedua 5, yang akan menghasilkan jumlah 8 dari dua buah dadu tersebut. Ya, sehingga dapat dikatakan probabilitas jumlah dua dadu sama dengan 8 jika dadu pertama bernilai 3 adalah 1/6, ya. Karena jadi kemungkinannya ada 6, sedangkan yang bernilai 8 cuma di kejadian ini, ya, 3 dan 5 ini. Dadu pertama bernilai 3, dadu kedua bernilai 5, sehingga probabilitasnya ini adalah 1/6, ya, di sini. Itu contoh ilustrasi dari probabilitas bersyarat, ya. Berikutnya contoh dari kasus untuk probabilitas bersyarat, ya. Misalkan berdasarkan data penerimaan pegawai PNS di DIY diketahui bahwa pegawai laki-laki diterima sebanyak 250 orang, ya. Yang tidak diterima sebanyak 450 orang. Adapun pegawai perempuan yang diterima sebanyak 230 orang dan yang tidak diterima sebanyak 370 orang. Apabila dipilih secara random, secara acak satu orang, berapakah peluang terpilih seorang laki-laki jika diketahui bahwa ia berstatus diterima sebagai pegawai PNS? Ya, di sini yang bersyaratnya adalah ia berstatus diterima sebagai PNS, ya. Jadi kita akan mencari peluang dipilih secara acak satu orang, maka berapa peluang
terpilihnya seorang laki-laki jika atau dengan syarat ia itu berstatus diterima sebagai pegawai PNS. Ya. Jawabannya, misalkan untuk L adalah laki-laki diterima sebagai pegawai PNS, dan M adalah semua orang yang diterima sebagai pegawai PNS. Maka di sini kita bisa apa? Bisa membuat tabelnya. Ya, tadi untuk yang laki-laki yang diterima adalah 250, yang tidak diterima adalah 450. Berarti jumlah pendaftar laki-laki ada 700. Kemudian untuk yang wanita yang diterima adalah 230 dan yang tidak diterima adalah 370. Maka jumlah lamar PNS di DIY untuk wanita ada 600. Maka kita bisa melihat di sini ya, jumlah pegawai PNS yang diterima adalah 450, yang gagal adalah 820, sehingga jumlah seluruh pendaftar CPNS di DIY adalah 1.300 ya. Dari tabel ini kita bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Berapakah probabilitas jika dipilih secara acak satu orang, maka yang terpilih adalah seorang laki-laki dan ia berstatus sebagai pegawai, diterima sebagai pegawai PNS di sini. Maka di sini kita lihat ya. Di sini kita lihat untuk jumlah dari M irisan L. Artinya apa? Artinya adalah pelamar laki-laki yang diterima. Itu jumlahnya 250. Maka probabilitasnya ya, probabilitas pelamar CPNS laki-laki adalah 250 dibagi 1.300 ya. Hasilnya adalah 0,192. Terus yang di sini untuk NM atau jumlah M yaitu adalah pelamar yang diterima sebagai PNS itu tadi jumlah yang diterima adalah 480. Maka peluangnya adalah 480 dibagi 1.300 yaitu 0,369 ya. Nah, di sini yang kita cari tadi apa? Yang tadi adalah peluang seorang laki-laki, peluang dipilihnya secara acak satu orang, di mana yang terpilih adalah laki-laki ya. Yang terpilih adalah laki-laki dan dia dengan syarat dia itu diterima sebagai PNS di DIY. Maka probabilitasnya adalah ini ya. 0,192 itu probabilitas terpilihnya seorang laki-laki sebagai PNS, kemudian dibagi dengan probabilitas ini semua pelamar yang diterima sebagai PNS. Maka hasilnya adalah 0,52 situ. Ini adalah contoh soal dari probabilitas bersyarat ya. Kalau dari soal ini syaratnya apa? Syaratnya adalah yang kita cari adalah dipilih satu orang dan berapakah probabilitas terpilihnya seorang laki-laki dengan syarat laki-laki itu diterima sebagai PNS di DIY. Maka hasilnya adalah 0,52 di sini. Oke, berikutnya contoh lagi tentang probabilitas bersyarat. Misalkan di sini ada dua buah tas, di mana untuk yang tas pertama itu berisi 4 bola putih dan 3 bola hitam. Sedangkan untuk tas yang kedua berisi 3 bola putih dan 5 bola hitam. Satu bola diambil dari tas pertama dan diletakkan tanpa terlihat di dalam tas yang kedua. Ya. Satu bola diambil dari tas pertama, kemudian tanpa dilihat diletakkan ke dalam tas yang kedua. Maka di sini berapakah probabilitas bahwa sebuah bola yang sekarang ditarik dari tas kedua itu adalah hitam, ya. Maka penyelesaiannya seperti ini, ya. Misalkan H1 mewakili penarikan sebuah bola hitam dari tas 1, ya. Tadi kan tas 1 berisi
Jadi ada 2 tas ya, di mana tas 1 berisi 4 bola putih dan 3 bola hitam, sedangkan tas yang kedua berisi 3 bola putih dan 5 bola hitam. Kemudian salah satu bola ditarik dari tas 1 tanpa dilihat, kemudian dimasukkan ke dalam tas kedua. Dan di sini kita akan mencari berapakah probabilitas bahwa sebuah bola yang sekarang ditarik dari tas kedua adalah hitam, ya. Jadi H1 mewakili penarikan sebuah bola hitam dari tas 1, H2 mewakili penarikan sebuah bola hitam dari tas 2, sedangkan P1 mewakili penarikan sebuah bola putih dari tas 1, ya. Karena tadi ketika diambil pertama, ya tadi kan pertama yang diambil adalah satu bola dari tas pertama, entah itu hitam atau putih, ya, entah H1 atau P2. Ya, kemudian dimasukkan lagi ke dalam, yang diambil tanpa dilihat dimasukkan ke dalam tas kedua. Kemudian yang kita cari adalah probabilitas, sekarang ketika diambil satu bola dari tas kedua itu adalah hitam atau H2 ini. Maka dari sini kita dapat menarik gabungan dari kejadian saling terpisah tadi, ya. H1 kemudian irisan dengan H2 dan P1 irisan dengan H2. Ya, kenapa? Karena bisa jadi tadi yang dimasuk ke tas kedua adalah hitam, yang pertama ini, yang kedua ini adalah bisa jadi yang masuk ke dalam tas kedua tadi adalah putih. Maka dari sini kita bisa membuat ilustrasi seperti ini, ya. Tadi yang tas pertama ada 3 bola putih dan ada 4 bola putih dan 3 bola hitam. Maka ketika diambil untuk probabilitas terambil adalah hitam adalah 3/7, ya. Kemudian ketika misalkan yang diambil adalah putih, maka probabilitasnya adalah 4/7. Kemudian masing-masing ini dimasukkan lagi ke dalam tas kedua, ya. Kalau tadi misalkan yang diambil adalah hitam, tadi kan kondisinya adalah ketika diambil itu tidak dilihat sama sekali, ya. Maka misalkan yang diambil adalah hitam, maka untuk di tas kedua itu yang semula ada 3 bola putih dan 5 bola hitam, maka menjadi 3 bola putih dan 6 bola hitam. Kemudian jika yang diambil tadi adalah putih, maka isi dari tas kedua adalah 4 bola putih dan 5 bola hitam. Itu kemungkinannya. Maka dari tes kedua, ya, jika tadi yang pertama diambil adalah hitam, maka probabilitas di tes kedua, ya, pengambilan yang kedua yang diambil adalah hitam, maka probabilitasnya adalah 6/9. Kalau yang diambil dari tes kedua adalah putih, maka probabilitasnya adalah 3/9. Sehingga di sini probabilitas H1 irisan H2, ya, atau yang diambil di tas pertama tadi putih dan diambil tas kedua hitam, ada yang diambil dari tas kedua adalah hitam, maka probabilitasnya adalah 3/7 dikali 6/9 di sini. Kalau yang di sini adalah probabilitas jika yang diambil pertama dari tas pertama adalah hitam dan diambil kedua dari tas kedua adalah putih, probabilitasnya adalah 3/7 dikali 3/9. Kalau yang di bagian sini adalah yang diambil yang pertama tadi, jika yang diambil yang di tas pertama tadi adalah putih, ya. Maka probabilitas jika yang diambil tadi yang pertama adalah putih dan diambil yang kedua adalah hitam, ya, adalah 4/7 dikali 5/9, ya. Kalau yang di bawah ini adalah probabilitas jika yang pertama diambil tadi adalah putih dan dari tas kedua yang diambil kedua adalah putih, maka probabilitasnya adalah 4/7 dikali 4/9, ya. Jadi yang cabang atas ini adalah jika yang diambil pertama tadi adalah hitam, kemudian dimasukkan lagi ke tas putih. Kalau yang di bawah ini jika yang pertama diambil dari tas putih, pertama tadi adalah putih, kemudian dimasukkan lagi ke dalam tas kedua. Jadi seperti ini, ya. Jadi cara bacanya ini yang di sini adalah probabilitas jika yang diambil dari tas pertama tadi adalah hitam dan diambil dari tas kedua adalah hitam. Yang ini probabilitas jika yang diambil dari tas pertama tadi adalah hitam dan
probabilitas yang diambil dari tas kedua tadi adalah putih dan seterusnya seperti itu. Sehingga untuk mencari probabilitas bahwa sebuah bola yang sekarang ditarik dari tas kedua adalah hitam, itu adalah seperti ini, ya. Jadi kan probabilitas tadi ini ya. Probabilitas jika yang diambil yang pertama dari tas pertama adalah hitam dan yang diambil dari tas kedua adalah hitam. Ditambah dengan probabilitas jika bola yang pertama kali diambil dari tas pertama adalah putih dan diambil dari tas kedua adalah hitam. Seperti ini sehingga hasilnya adalah 38/63. Artinya apa? Artinya probabilitas sebuah bola yang sekarang ditarik dari tas kedua adalah hitam itu sebesar 38/63. Seperti itu. Jadi di sini ketika ada soal ya kita harus jeli untuk membuat simulasinya sebelum kita mencari atau menghitung probabilitasnya di sini. Jadi itu beberapa contoh dari probabilitas bersyarat di sini. Oke, yang berikutnya pembahasan kita yang terakhir di sini tentang aturan Bayes. Ya, apa itu aturan Bayes? Oke, misalkan di sini diketahui ruang sampel S, ya, ada gambar seperti ini. Jadi ada kejadian A, kemudian dipengaruhi oleh B1, B2, ketiga, di mana B1, B2, B3 adalah tiga kejadian yang saling lepas. Maka kejadian A ini dapat ditentukan seperti ini, ya. A sama dengan A irisan B1 digabungkan dengan A irisan B2 dan digabung dengan A irisan B3. Maka probabilitasnya adalah seperti ini, ya. Ini untuk probabilitas dari A, ya. Jadi adalah probabilitas. Untuk lebih jelasnya di sini, ya. Misalkan ada B1, B2 sampai dengan Bn adalah suatu himpunan kejadian yang merupakan suatu sekatan ruang sampel S dengan P, BI itu tidak sama dengan 0. Probabilitas untuk B1, B2 sampai Bn itu tidak sama dengan 0. Ya. Kemudian kejadian A merupakan gabungan dari kejadian yang saling asing dengan B tadi dalam S, sehingga probabilitas A juga tidak sama dengan 0. Maka untuk K sama dengan 1, 2 sampai dengan N, maka dapat dihasilkan rumus seperti ini, ya. Rumus yang seperti ini. Dan kita fokus untuk yang persamaan yang ketiga, untuk rumus atau persamaan yang ketiga dan keempat, ya. Jadi seperti ini. Probabilitas B jika A terjadi sama dengan probabilitas B dikali dengan probabilitas A jika B terjadi dibagi dengan probabilitas A, ya. Sama halnya dengan yang di bawah ini, ya, cuma dibalik saja. Nah, di sini inilah yang sering dikatakan sebagai aturan Bayes, ya, untuk 3 atau 4 ini karena cuma dibalik saja, ya. Maka di sini ada beberapa istilah untuk yang aturan Bayes tadi. Untuk yang pertama untuk PA jika B terjadi itu disebut dengan peluang posterior. Terus ini yang biru ini peluang likelihood. Yang merah itu disebut dengan peluang prior dan yang di bawah disebut dengan peluang evidence, ya. Apa itu? Kita lihat di sini. Peluang posterior yang di sini adalah prediksi munculnya satu kejadian berdasarkan informasi dari kejadian yang lain, ya. Jadi prediksi munculnya A berdasarkan informasi dari kejadian B kalau di sini. Kemudian peluang prior PA adalah peluang munculnya satu kejadian yang sudah kita yakini sebelumnya. Nah, artinya apa? Artinya sudah kita yakini sebelumnya dan bisa jadi kejadian ini dipengaruhi oleh kejadian yang lainnya. Kemudian yang likelihood di sini adalah peluang yang menyatakan derajat kemungkinan pengaruh suatu informasi kejadian terhadap kejadian yang lain. Sedangkan yang di bawah adalah peluang evidence, yaitu sebuah ukuran pembanding konstan berdasarkan peluang suatu informasi kejadian. Oke, lebih jelasnya kita coba contoh di sini, ya.
Misalkan diketahui peluang B1 adalah 0,9, peluang B2 adalah 0,1. Di mana peluang B1 adalah peristiwa di mana ISPA itu digunakan ya untuk sambungan internet ya. B1 adalah ISPA digunakan, itu peluangnya adalah 0,9. Kemudian PB2, B2 adalah peristiwa ISPB itu digunakan yaitu 0,1. Kemudian A itu adalah peristiwa terjadinya ketidakstabilan koneksi internet ya. Yang di bawah ini yang ini PAB1 artinya apa? Artinya adalah bahwasanya peluang terjadinya ketidakstabilan koneksi internet ketika ISPA digunakan ya. B1 adalah ISPA digunakan. Itu 0,2. Yang di bawah ini adalah peluang terjadinya ketidakstabilan internet ketika ISPB itu digunakan adalah 0,3. Maka di sini ditanyakan adalah berapa peluang terjadi ketidakstabilan koneksi internet secara keseluruhan ya, baik ISPA maupun ISPB ya. Jadi peluang terjadinya ketidakstabilan internet entah itu ISPA digunakan atau ISP yang B digunakan. Dan yang kedua, bila suatu saat diketahui terjadi ketidakstabilan koneksi internet, maka berapakah probabilitas saat itu koneksi internet berasal dari ISP B? Ya. Oke, kita cari di sini. Pertama, peluang terjadinya ketidakstabilan koneksi internet secara keseluruhan, baik ISPA maupun ISPB. Maka di sini kita cari caranya seperti ini ya. Jadi PB1 dikali seperti ini, hasilnya adalah 0,21 atau 21% di sini. Setelah yang kedua, peluang terjadinya ketidakstabilan koneksi internet jika koneksi internet berasal dari ISP-B. Seperti ini, hasilnya adalah 0,143 atau 14,3% ya. Itu contoh dari penggunaan aturan Bayes di sini. Berikutnya contoh yang kedua dari penggunaan aturan Bayes ya. Oke, misalkan di sini 3 anggota suatu koperasi dicalonkan menjadi ketua. Pertama, peluang Pak Ali terpilih adalah 0,3. Peluang Badrun terpilih adalah 0,5. Dan peluang Pak Kholek terpilih adalah 0,2. Dan di sini bila Pak Ali terpilih, maka peluang kenaikan iuran koperasi adalah 0,8. Bila Pak Badrun atau Pak Kholek yang terpilih, maka peluang kenaikan iuran masing-masing adalah kalau Pak Badrun itu akan menaikkan 0,1 dan Pak Kholek akan terjadi kenaikan 0,4. Bila seseorang merencanakan masuk jadi anggota koperasi tersebut, tetapi menundanya, lalu beberapa minggu kemudian mengetahui bahwa iuran telah naik, maka berapakah peluang Pak Kholek terpilih jadi ketua? Ya. Maka berapakah peluang Pak Kholek terpilih menjadi ketua? Oke, kita lihat di sini ya. Misalkan A adalah orang yang terpilih menaikkan iuran ya. Jadi orang terpilih siapapun terpilih dan dia menaikkan iuran. B1 adalah Pak Ali yang terpilih, B2 adalah Pak Badrun yang terpilih, dan B3 adalah Pak Kholek yang terpilih. Maka berdasarkan kaidah atau aturan Bayes dapat ditulis sebagai berikut. Ya, yang kita cari adalah berapakah peluang terpilihnya Pak Kholek sebagai ketua. Ya, ketika ada ketika orang terpilih itu akan menaikkan iuran. Ya, maka hasilnya seperti ini. Ya. P B3 irisan A dibagi P B1 irisan A ditambah P B2 irisan A ditambah P B3 irisan A. Selanjutnya kita cari masing-masing untuk yang tadi ya, untuk yang di bawah ini kita cari terlebih dahulu ya, hasilnya seperti apa.
Misalkan di sini ya, PB1 risan A, maka PB1 dikali PA jika B1 terjadi, maka hasilnya 0,24, yang berikutnya adalah 0,05, yang berikutnya adalah 0,08, baru kita masukkan ke dalam persamaan di sini ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya probabilitas Pak Holek terpilih ya, terpilih sebagai ketua ketika tadi ya, ketika terjadi ternyata beberapa saat setelah si anggota yang ingin masuk tadi mengetahui bahwasanya iurannya itu sudah dinaikkan, maka peluang Pak Holek saat terpilih menjadi ketua koperasi adalah 8/37 ya, seperti itu. Ini contoh yang ketiga juga tentang aturan bias ya. Misalkan ada 4 buah supplier A, B, C, dan D itu menyediakan seluruh keperluan micro SD yang dibeli oleh perusahaan Z dengan probabilitas sebanyak masing-masing untuk supplier A itu 25%, supplier B 35%, supplier C 10%, dan supplier D itu 30%. Dari pengalaman selama ini diketahui bahwasanya supplier A, B, C, dan D itu masing-masing mengirimkan micro SD yang cacat dengan probabilitas supplier A 20%, supplier B 5%, supplier C 30%, dan supplier D 10%. Maka di sini hitunglah probabilitas bahwa sebuah micro SD yang dipilih secara acak itu merupakan micro SD yang cacat berasal dari vendor C ya. Vendor C tadi pengirimannya itu penyediaannya itu 10%, kemudian untuk yang cacatnya itu adalah 30% dari 10% yang dikirimkan atau yang disediakan oleh supplier C. Catatan, ya misalkan M adalah peristiwa pemilihan sebuah micro SD yang cacat. Dan X1, X2, X3, dan X4 adalah peristiwa pemilihan micro SD dari supplier A, B, C, dan D. Oke, kita hitung di sini ya, misalkan diketahui ya, apabila terjadinya micro SD yang cacat yang berasal dari supplier A itu 0,2, kalau berasal dari supplier B 0,05, supplier C 0,3, dan supplier D 0,1. Ditanyakan probabilitas micro SD yang cacat itu apakah berasal dari supplier C itu berapa yang akan kita cari ya. Jadi probabilitas jika dipilih secara acak satu buah micro SD yang cacat dan itu berasal dari supplier C. Maka kita hitung di sini ya. Kita masukkan ke dalam rumus yang tadi yang sudah kita dapatkan sehingga menghasilkan 0,1275 atau probabilitasnya adalah 12,75% micro SD yang cacat itu berasal dari supplier C di situ. Oke, itu materi kita hari ini tentang peluang bebas dan bersyarat, terutama untuk aturan-aturan probabilitas. Tadi ada 3 aturannya. Yang pertama adalah aturan komplementer, aturan penambahan, dan aturan perkalian. Terus kita juga membahas tentang probabilitas bersyarat serta contoh penggunaannya itu pada aturan bias seperti itu. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya semua maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.